Kembalinya Dewa Perang. Bab 741. Begitu melihat mobil itu, semua orang tampak tegang. Karena mobil itu adalah kendaraan pribadi Renzi, pemimpin tertinggi Donghai. Saat ini, mobil tersebut terparkir di depan Wang Hailu. Renzi berjalan turun dari lantai atas, ditemani oleh beberapa orang. Meskipun mereka semua mengenakan pakaian sipil, para pria itu tinggi dan tegap, jelas bertindak sebagai pengawal, dengan tegas melindungi Renzi di tengah. Tidak ada kemegahan atau upacara lain yang ditampilkan, tetapi pemandangan ini sudah cukup untuk mengejutkan mereka yang menghadiri jamuan makan di depan Menara Wang Hai. Siapa sangka pemimpin tertinggi Donghai selalu sangat sibuk, memegang kekuasaan luar biasa atas hidup dan mati di Donghai dan mengendalikan segala sesuatu di kota itu. Tapi sekarang, saya justru menghadiri pesta relokasi sebuah perusahaan kecil. Banyak orang merasa sulit mempercayainya dan sulit membayangkannya. Perlakuan seperti itu mungkin hanya diberikan kepada 10 perusahaan teratas di kawasan Laut Cina Timur. Renzi, didampingi para pengawal pribadinya, melangkah maju. Dalam sekejap, itu muncul di hadapan semua orang. Banyak orang merasa tersanjung dan berinisiatif untuk maju. Lagi pula, selain Jiang Zhengyang, orang-orang yang diundang hari ini hanyalah perusahaan kecil dan keluarga kecil yang biasanya memiliki beberapa urusan bisnis dengan Meian International. Jika mereka tidak menghadiri jamuan makan malam hari ini, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu Renzi secara langsung. Orang-orang itu menyambutnya dengan senyuman dan langsung berjalan menuju Renzi, ingin menyapa, tetapi para pengawal berpakaian preman yang menyertai Renzi menghalangi jalan mereka. Renzi berjalan lurus melewati mereka, hanya mengangguk sedikit sebagai tanda setuju, pandangannya langsung tertuju pada mereka. Matanya langsung tertuju pada Chen Xiao, yang telah terpojok di sudut pinggir kerumunan. Namun, tatapan itu tampak melayang tanpa disengaja atau disengaja, dan mustahil untuk mengetahui pikiran Renzi yang sebenarnya. Lin Qingya juga merasa agak tersanjung, karena tidak pernah menyangka bahwa pemimpin tertinggi, Renzi, akan langsung menghampirinya, jadi dia segera pergi untuk menyambutnya. Tuan Ren, kami tidak menyangka Anda akan datang. Silakan masuk. Lin Qingya tidak tahu mengapa Renzi berinisiatif datang ke jamuan makan ini. Namun, karena pihak lain sudah tiba, dia tentu saja mengundang mereka ke jamuan makan dengan penuh hormat. Tatapan Renzi seolah menyapu kerumunan, tetapi dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia memberi selamat kepada Lin Qingya. Presiden Lin, sungguh mengagumkan bahwa Anda telah mencapai begitu banyak hal di usia yang begitu muda. Semoga kunjungan saya tidak mengganggu kesenangan Anda. Saya di sini atas perintah seseorang untuk mendukung Presiden Lin. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Presiden Lin, jangan ragu untuk datang kepada saya. Ini adalah hadiah relokasi untuk Tuan Lin, dan saya harap beliau akan menerimanya dengan senang hati. Saat ia berbicara, Renzi memberi isyarat, dan salah satu pengawal bertubuh tinggi mengeluarkan sebuah kotak panjang berbentuk persegi dari ranselnya. Kotak brokat persegi itu tampak agak sederhana namun memiliki nuansa antik, yang jelas menunjukkan bahwa itu bukanlah barang biasa. Saya juga senang mengoleksi kaligrafi dan lukisan di waktu luang. Ini lukisan favorit saya, lanskap persegi dengan pegunungan. Meskipun kita tidak tahu pengrajin ulung mana yang membuatnya, ini jelas kuno, dan keterampilan serta bahannya benar-benar kelas atas. Sebelumnya, di rumah lelang Emperor, banyak pakar yang jeli berebut untuk membelinya. 5 tahun lalu, koleksi ini bernilai lebih dari 100 juta yuan di lelang. Saya kira lukisan ini juga bisa dipajang di kantor Tuan Lin, untuk menambah prestise baginya. Sambil berbicara, Renzi menyerahkan kotak brokat persegi itu kepada Lin Qingya. Setelah mendengar hal ini, semua orang benar-benar terkejut. Tak seorang pun pernah membayangkan bahwa pemimpin tertinggi Donghai, yang menjadi objek sanjungan semua orang, akan begitu murah hati mengirimkan hadiah kepada Lin Qingya. Banyak orang merasa seolah-olah dunia telah terbalik, dan merasa sulit untuk mempercayainya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Lin Qingya juga benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa Renzi memperlakukannya begitu berbeda. Di seluruh Laut Cina Timur, mungkin belum pernah ada orang yang diperlakukan seperti ini oleh pemimpin tertingginya. Perlakuan seperti itu hampir membuat kewalahan. Oleh karena itu, Lin Qingya sedikit gelisah, tidak yakin apakah dia harus menerima hadiah dari Renzi. Mengingat apa yang dikatakan Renzi sebelumnya, Lin Qingya tak kuasa menahan diri untuk bertanya balik, bolehkah saya bertanya, Tuan, siapa yang mempercayakan tugas ini kepada Anda? Tidak ada penghargaan tanpa prestasi. Selain itu, Renzi adalah pemimpin tertinggi Donghai, memegang posisi tinggi dan memiliki kekuasaan besar, mengendalikan segala sesuatu di kota tersebut. Meskipun Meian International berkembang pesat, perusahaan ini masih belum menempati peringkat tinggi di antara banyak perusahaan di Donghai. Bagaimana mungkin seseorang seperti ini, tanpa dukungan atau koneksi yang kuat, bisa menarik perhatian pemimpin tertinggi Laut Cina Timur, yang bahkan mau memberikan hadiah semurah hati seperti itu? Oleh karena itu, Lin Qingya sekarang sangat penasaran dari mana Renzi berasal. Ketika Lin Qingya mengajukan pertanyaan ini, semua orang menatap Renzi dengan ekspresi penuh harap dan penasaran, tidak berani bernapas dengan keras. Semua orang ingin tahu siapa yang bisa membuat pemimpin tertinggi Donghai datang secara pribadi dan memberi selamat kepada perusahaan Lin Qingya. Oleh karena itu, banyak orang menatap dengan mata terbelalak dan berbisik di antara mereka sendiri.
Siapa di dunia ini yang memiliki pengaruh sebesar itu sehingga Tuan Ren secara pribadi datang ke sini untuk menyampaikan ucapan selamatnya? Memang, di Laut Cina Timur, dengan status dan kedudukan Tuan Ren, siapa yang mungkin bisa membujuknya? Mengapa kita belum pernah mendengar ada orang yang memiliki hubungan seperti itu dengan Lord Ren sebelumnya? Bab 742. Semua orang tampak seperti anak kecil yang penasaran. Sepertinya tidak ada seorang pun yang mau mempercayai apa yang terjadi sebelumnya. Lagi pula, hal seperti itu terlalu mengejutkan dan jauh di luar pemahaman mereka. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada Rens. Namun, yang lebih membuat semua orang penasaran adalah siapa yang memiliki pengaruh sebesar itu. Rasa ingin tahu inilah yang menarik perhatian banyak orang kepada Rensi. Rensi sudah sangat familiar dengan pemandangan seperti ini dan sudah cukup terbiasa, jadi dia sama sekali tidak merasa canggung. Dia membuka mulutnya, hendak berjalan langsung menuju Chen Xiao, ketika Chen Xiao sepertinya meliriknya, matanya penuh peringatan. Rensi terhenti langkahnya karena hal ini. Setelah bekerja keras meniti karir dari bawah selama bertahun-tahun, dia bisa menebak secara kasar apa yang dipikirkan orang lain hanya dengan sekilas pandang. Selain itu, tatapan Chen Xiao cukup jelas. Jelas sekali, mereka tidak ingin dia mengungkapkan identitas Chen Xiao di sini. Oleh karena itu, Rensi mengerti, dan hanya menatap Lin Qingya sambil tersenyum dan berkata, "Presiden Lin sangat beruntung, mohon terimalah dengan senyuman. Adapun untuk siapa saya berada di sini, tidak pantas untuk mengatakannya di sini. Saya yakin Tuan Lin akan mengetahuinya pada akhirnya. Saya sudah mengirimkan barang-barang tersebut. Saya harap Tuan Lin tidak tersinggung. Jika Anda tidak menerimanya, saya khawatir saya tidak akan bisa menjelaskan diri saya. Saya harap Tuan Lin tidak mempersulit saya." Setelah mendengar kata-kata Rensi, Lin Qingya, yang awalnya tidak berniat menerima hadiah itu, mendapati dirinya tidak mampu menolak saat itu juga. "Aku merasa gembira sekaligus gugup hanya dengan melihat Lin Yaohua dan Shen Lan berdiri di sampingku." Setelah mendengar kata-kata Rensi, mereka hampir takut akan penundaan apapun dan dengan cepat melangkah maju untuk melanjutkan apa yang telah dikatakan Rensi. "Qingya, bagaimana mungkin kau menolak dan mengabaikan lukisan yang diberikan Tuan Ren kepadamu? Apapun yang terjadi, kau harus menerima hadiah dari Tuan Ren. Kau tidak boleh membiarkan perasaan tulus seperti itu sia-sia." Mereka berdua bernyanyi serempak dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Lin Yaozong, yang sedang menunggu di dekat situ, sangat gembira melihat pemandangan itu. Jadi, setelah menerima lukisan itu, mereka menoleh ke Lin Qingya dan mengatakan sesuatu. "Qingya, Tuan Ren biasanya sangat sibuk, menangani banyak sekali urusan setiap hari. Sekarang beliau telah datang ke sini untuk mendukungmu dan memberimu hadiah seperti ini, kau tidak boleh mengecewakannya." Lin Yaozong bergegas keluar dari kerumunan dan berjalan menghampiri Shen Lan. Seseorang yang tidak penting seperti dia sama sekali tidak berhak bertemu dengan Rensi. Sekarang Rensi sudah di sini, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Jika dia bisa membuat kesan yang baik pada Rensi, masa depannya mungkin akan lebih cerah. Oleh karena itu, dia juga berharap bisa tampil di hadapan Rens. Rensi bahkan tidak meliriknya, dengan santai menoleh ke arah Chen Xiao berada. Rensi hanya mengangguk acuh tak acuh menanggapi kata-kata Lin Yaozong. Dia tidak menjawab sama sekali, tetapi hanya berkata kepada Lin Qingya dengan nada tenang, "Presiden Lin, ini adalah jamuan makan untuk kerja sama bisnis Anda. Saya khawatir kehadiran saya di sini akan mengganggu kesenangan Anda. Meskipun barang-barang telah dikirim, saya tidak akan berlama-lama di sini. Selamat tinggal." Sambil berbicara, Rensi melirik ke arah Chen Xiao sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Qingya. Meskipun jamuan makan itu sangat meriah dan terlihat sangat mewah, mudah baginya untuk membuat keributan di sini dan mencuri perhatian Lin Qingya. Lagi pula, Rensi datang ke sini justru untuk memperlihatkan kepada Chen Xiao, dan sekarang Chen Xiao telah melihat semuanya dengan jelas, tidak perlu baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah Rensi pergi, semua orang memperhatikan mobil itu melaju pergi dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri lagi. Lin Qingya tak kuasa menahan gumamannya, "Aku heran kenapa Tuan Ren ada di sini. Aneh sekali, kami tidak punya hubungan apapun. Aku tidak tahu apakah ini pertanda baik atau buruk." Lin Qingya merasa penasaran sekaligus khawatir. Melihat Lin Qingya masih khawatir, Chen Xiao menatapnya dan berkata, "Qingya, terima saja hadiahnya. Dia datang untukku. Jangan terlalu memikirkannya. Fokus saja untuk membuat jamuan makan ini sukses." Bab 743. Chen Xiao mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang dan alami. Begitu dia mengatakan itu, seluruh ruangan langsung gempar. Semua orang menatap Chen Xiao dengan heran, merasa sangat tidak percaya. "Dasar sampah, kau sudah gila. Mimpi macam apa yang kau miliki? Bermaksud mengatakan bahwa Lord Ren datang untukmu. Dia pikir dia siapa? Ada banyak tamu hari ini, jadi jangan mempermalukan diri sendiri dengan membual dan pamer." Petik 2. Seluruh anggota keluarga Lin yang hadir mengejek Chen Xiao setelah mendengar kata-katanya. Tatapan mereka ke arah Chen Xiao dipenuhi dengan celaan, dan banyak yang bahkan tampak berniat mengusirnya. Lin Qingya agak tidak senang dan melirik Chen Xiao. Hari ini, sebuah jamuan makan diadakan di sini, dan akan dihadiri oleh hampir semua orang di komunitas beauty internasional yang memiliki hubungan dengan perusahaan ini.
Ada cukup banyak tokoh terkemuka di aula perjamuan ini. Jelas sekali, Lin Qingya telah menjalankan Beauty International selama bertahun-tahun, dan Beauty International berkembang pesat, memungkinkannya untuk menjalin kontak dengan orang-orang dari beberapa perusahaan besar. Itulah mengapa banyak tokoh penting hadir dalam jamuan makan hari ini. Chen Xiao, sekarang bukan waktunya kamu membual dan pamer. Bagaimana mungkin kamu bisa berurusan dengan Tuan Ren? Jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak ada urusan, pergilah jalan-jalan dulu. Lin Qingya tampak khawatir Chen Xiao akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi dia langsung menyatakan pendiriannya. Chen Xiao merasa bingung. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak menyangka Lin Qingya akan begitu marah, bahkan menyuruhnya pergi terlebih dahulu. Namun, Chen Xiao dengan cepat mengerti. Di mata orang-orang ini, dia sekarang hanyalah orang yang tidak berguna. Dia tidak punya latar belakang keluarga, tidak punya koneksi, dan tidak punya uang. Meskipun apa yang dia katakan sebelumnya adalah benar, Lin Qingya jelas salah paham. Melihat ekspresi serius Lin Qingya, Chen Xiao mengangguk pelan, berbalik, dan meninggalkan Menara Wang Hai. Meskipun disalahpahami oleh Lin Qingya sungguh membuat frustrasi, setidaknya dia tidak perlu membuang waktu di tempat yang berisik seperti itu. Oleh karena itu, Chen Xiao dengan cepat menenangkan diri. Setelah meninggalkan Menara Wang Hai, Chen Xiao berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan yang ramai di sebelahnya. Lagi pula, dia masih harus tinggal di sini dan menunggu Lin Qingya selesai. Namun, di salah satu sudut, area tersebut sebenarnya diblokir. Sejumlah besar petugas polisi khusus telah mengepung bangunan itu dengan ketat. Meskipun begitu, masih ada cukup banyak kendaraan, termasuk beberapa truk militer, yang diparkir di tengah jalan, dan orang-orang terus-menerus mengevakuasi pejalan kaki. Chen Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak. Barulah kemudian mereka menyadari bahwa di lantai 10 gedung itu, ada seorang pria berwajah garang, menodongkan belati ke leher seorang wanita. Wajah wanita itu dipenuhi rasa takut, tetapi dia tidak berani bergerak. Chen Xiao langsung menyadari bahwa ada penjahat yang melakukan kekerasan di sini. Hei, bukankah ini Chen Xiao yang tidak berguna? Bukankah hari ini ada jamuan makan di Beauty International? Apa yang kau lakukan di sini, dasar sampah? Dengan wajah yang tampak begitu sedih, mungkinkah dia diusir? Sebuah suara mengejek berbicara kepada Chen Xiao. Kata-kata itu bernada sarkastik, bahkan sedikit mengandung rasa senang atas kemalangan orang lain, Schadenfreude. Setelah mendengar suara itu, Chen Xiao tanpa sadar menoleh ke arah orang tersebut, dan mendapati bahwa Chen Jie berdiri tepat di sebelahnya. Chen Xiao tidak pernah menyangka akan menjadi kebetulan seperti ini. Namun, Chen Xiao tidak mau mempedulikan sindiran Chen Jie. Tampaknya Chen Jie dan timnya sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan para sandera yang ditawan. Apa hubungannya ini denganmu? Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Chen Xiao mengabaikan Chen Jie, melontarkan sebuah kalimat, dan bersiap untuk pergi. Wanita di atas masih dikendalikan oleh para preman dan berada dalam bahaya terus-menerus. Jika kita tidak segera menyelamatkan mereka, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Chen Jie tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao, si tak berguna itu, akan berani ikut campur dalam urusannya. Terutama ketika orang-orang di sebelahnya melihat ini dan menatapnya, Chen Jie merasa ada ejekan di mata mereka. Jelas sekali mereka melakukan ini karena mereka melihat dia selalu dirugikan. Hal ini langsung membuat Chen Jie marah, dan ekspresi muramnya berubah menjadi semakin dingin. Setelah urusanku selesai, aku akan memastikan kau menyesalinya. Sambil berbicara, Chen Jie menunjuk langsung ke beberapa prajurit di sampingnya dan memberi isyarat. Kalian, cari cara untuk mengepung mereka. Ingat, selain wanita itu, ada 2 anak lagi di rumah ini. Jika kita bisa menyelamatkan mereka, kita harus memastikan mereka aman dan sehat. Hari ini, kita harus menangkap penjahat kejam ini dan sama sekali tidak membiarkannya lolos dari sini. Bab 744. Chen Jie memberi perintah kepada yang lain. Para prajurit saling berpandangan tanda setuju, dan dengan kecepatan terlatih, mereka bergerak menuju area tersebut. Mendengar ucapan Chen Jie, Chen Xiao sedikit mengerutkan kening. Itu lantai 10. Hampir tidak mungkin untuk bergerak di sana. Meskipun orang-orang ini terlatih dengan baik, mereka tetap menghadapi masalah besar. Tidak ada jalan untuk naik atau turun. Selain itu, preman itu mengawasi gerak-gerik semua orang dengan saksama. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, preman itu mungkin akan melakukan lebih dari sekadar melukai wanita dan anak tersebut. Meskipun area tersebut telah dikordon, lebih banyak lagi orang yang penasaran telah berkumpul di luar. Banyak orang tampak enggan pergi, mata mereka tertuju ke arah lantai 10. Namun, setelah beberapa saat, beberapa orang yang telah diperintahkan oleh Chen Jie untuk pergi ke sana kembali dengan lesu. Bos, percuma saja, kita sama sekali tidak bisa mendekat. Di samping sebuah mobil hitam di bawah, ada 2 orang yang terus menatap ke atas, sepertinya sedang mendiskusikan suatu rencana. Kedua orang itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab hari ini. Chen Jie tak kuasa menahan diri dan menghampiri mereka untuk melaporkan situasi tersebut. Semua orang tampak muram. Jelas, kesulitannya jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan sudut yang tepat untuk menyelamatkan orang tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Pria itu kejam.
Jika kita benar-benar memprovokasinya terlalu jauh, saya khawatir baik wanita maupun anak itu tidak akan selamat. Jika seseorang bisa terbang menaiki tembok ini, mungkin masih ada secercah harapan. Jangan bicara omong kosong. Tidak ada yang bisa terbang langsung dari tempat-tempat ini. Bahkan jika kita menggunakan alat untuk mencoba memanjat ke sini tanpa diketahui para preman, itu hampir mustahil. Petik 2. Keduanya membahas langkah-langkah penanggulangan, tetapi masing-masing mengajukan solusi hanya untuk kemudian menolaknya. Oleh karena itu, pandangan mereka tanpa sadar beralih ke Chen Jie yang berada di samping mereka. Chen Jie, bisakah kamu melakukannya? Keduanya menatap Chen Jie dengan penuh harap. Sepertinya satu-satunya harapan mereka sekarang adalah Chen Jie bisa mendaki ke atas. Wajah Chen Jie langsung berubah jelek, bahkan agak pucat. Dia sangat menyadari kekejaman preman itu. Jika seseorang benar-benar mencoba memanjat dari sana, kemungkinan besar mereka akan ditembak mati oleh para preman sebelum mereka sampai ke puncak. Pria itu punya pistol, dan dia juga sangat cerdas dan licik. Dia memilih ruangan di mana dia bisa melihat semuanya. Dalam keadaan seperti ini, mustahil bagi mereka untuk menyelinap tanpa terdeteksi. Tuan, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Chen Jie, kedua pria itu tampak menjadi lebih serius. Situasinya sekarang kritis, dan mereka tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak segera menyerahkan mereka, kita terpaksa membiarkan preman ini pergi. Dia bahkan mungkin akan membunuh mereka bertiga sebelum kita pergi. Salah satu pria parubaya itu berwajah muram dan tampak sangat cemas. Situasi ini tidak terduga, tetapi mereka tidak berdaya untuk menyelesaikannya sekarang, yang benar-benar menjadi masalah besar. Biarkan aku. Tepat ketika mereka tidak dapat memikirkan solusi apapun, Chen Xiao, yang selama ini berada di pinggiran, berbicara kepada mereka. Setelah mendengar perkataan Chen Xiao, keduanya mengalihkan pandangan ke arah Chen Xiao. Chen Jie sangat terkejut, tetapi begitu melihat Chen Xiao, ekspresi marah dan sarkastik muncul di wajahnya. Kau, sepotong sampah, apa yang kau coba lakukan, bertingkah seperti pahlawan. Bagaimana kau akan menyelamatkan kami? Chen Jie jelas tidak percaya bahwa Chen Xiao, si tak berguna ini, bisa menyelamatkan siapapun, jadi kata-kata pertamanya dingin dan sinis. Chen Xiao sama sekali mengabaikannya dan menatap langsung ke arah dua pria parubaya itu. Ambil keputusan dengan cepat. Pria parubaya itu dipenuhi kecurigaan. Mereka juga bingung sesaat, ingin percaya tetapi tidak mampu. Lagi pula, Chen Xiao adalah orang asing bagi mereka. Mereka tidak tahu siapa dia, dan sekarang mereka tidak hanya harus mengambil risiko tetapi juga menyelamatkan orang. Tanpa pelatihan apapun, jika mereka bertindak gegabah, ibu dan kedua anaknya kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Namun, melihat ekspresi Chen Xiao yang tegas, mereka ragu-ragu. Chen Jie, yang berdiri di samping, mencibir, kau benar-benar suka pamer. Apa kau bahkan tidak tahu kapan dan di mana kita berada? Apa kau gila haus perhatian? Setelah mendengar perkataan Chen Jie, kedua orang di sebelahnya menoleh dan bertanya, apakah kalian saling kenal? Awalnya, Chen Jie merasa sangat malu dan tidak ingin menjelaskan hubungannya dengan Chen Xiao. Namun kemudian, tiba-tiba, pikiran lain terlintas di benaknya. Ya, Pak, katanya dia pernah bertugas di militer. Kenapa tidak kita biarkan dia mencobanya? Chen Jie, yang awalnya ingin menjauhkan diri dari situasi tersebut, tiba-tiba berubah pikiran. Setelah mendengar Chen Jie berbicara, keduanya berpikir sejenak dan setuju. Karena Chen Jie bisa menjaminnya, maka kamu harus mencobanya. Chen Xiao mengangguk sedikit, dan dia memberikan senyum dingin kepada Chen Xiao. Jelas sekali, ada sedikit niat membunuh yang tersembunyi di balik senyuman itu. Chen Xiao, mari kita lihat bagaimana kamu akan mencuri perhatian kali ini. Bab 745. Mendengar perkataan komandan, Chen Xiao tidak membuang waktu. Dalam krisis seperti ini, waktu adalah hidup. Chen Xiao melirik ke area di atas dan berkata langsung kepada mereka. Ajak dia bicara dan raih perhatiannya. Beri aku waktu 5 detik. Namun, kata-kata ini menimbulkan kehebohan di antara orang-orang di sekitarnya. Bahkan kedua komandan pun menganggap kata-kata Chen Xiao tidak dapat dipercaya dan memiliki banyak keraguan. Anak muda, ini bukan waktunya untuk berperan sebagai pahlawan. 5 detik mungkin tidak cukup waktu bagimu untuk menaiki 10 lantai. Jika kamu ceroboh sedikit pun, ibu dan anak di ruangan itu kemungkinan besar akan tewas. Kedua komandan itu jelas curiga, merasa bahwa penilaian Chen Xiao sangat bermasalah. Chen Jie, yang berdiri di samping, memasang senyum puas. Sepertinya momen memalukan Chen Xiao tidak akan lama lagi berakhir. Saat ini, meskipun Chen Xiao dianggap tidak berguna dalam keluarga dan bahkan tidak dilirik kedua kalinya oleh wanita tua dan yang lainnya, dia tetap mencuri perhatian setiap kali mereka bertemu sebelumnya. Perasaan ini juga membuatnya sangat marah, dan kebenciannya terhadap Chen Xiao semakin meningkat. Sekarang setelah akhirnya ia menemukan kesempatan seperti itu, ia bertekad untuk menghancurkan reputasi Chen Xiao, menginjak-injaknya, dan memastikan bahwa ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Chen Xiao tidak memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kedua komandan tersebut. Bisakah kamu mengalihkan perhatiannya? 5 detik saja sudah cukup.
Dengan sikap percaya diri yang mendominasi, Chen Xiao bertanya langsung. Nada bicara seperti itu mengejutkan kedua pria tersebut. Mereka secara naluriah menatap Chen Xiao, mengangguk sedikit, dan tidak memikirkan hal lain. Pada saat itu, mereka seolah merasakan aura luar biasa yang terpancar dari Chen Xiao. Aura seperti itu membuat masing-masing dari mereka langsung menganggap Chen Xiao sebagai atasan mereka. Mampu. Mereka berdua mengatakannya hampir bersamaan. Kalau begitu, mari kita berhenti bicara omong kosong dan mulai. Saat berbicara, Chen Xiao mendongak, seolah-olah memastikan rute yang harus dia tempuh. Kedua komandan itu, yang dipengaruhi oleh Chen Xiao, pikiran mereka benar-benar kacau dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka segera memberi perintah kepada anak buah mereka untuk mulai meneriaki para preman di atas. Pada saat itu, Chen Xiao, seperti gurita, menempel erat pada dinding di bawahnya. Sosoknya memanjat secepat monyet, dan dalam sekejap mata, dia sudah sampai di lantai 10. Lokasi ini berada di titik buta si preman, jadi wajar saja dia tidak memperhatikannya. Lagi pula, di bawahnya hanya ada dinding yang menggantung, dan tanpa peralatan yang memadai, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang dapat mendaki 10 lantai dengan tangan kosong. Kedua komandan, yang sebelumnya memiliki banyak keraguan tentang Chen Xiao, menatap dengan mata terbelalak dan tercengang, benar-benar terpukau oleh pemandangan di hadapan mereka. Mereka tidak pernah menyangka Chen Xiao mampu melakukan ini. Ingatlah, itu lantai 10, dan dindingnya benar-benar kosong. Jika mereka menggunakan alat apapun, para preman akan langsung menyadarinya, itulah sebabnya mereka tidak berani bertindak gegabah sebelumnya. Di luar dugaan, Chen Xiao kini telah mendaki 10 lantai dengan tangan kosong. Apakah itu seekor monyet? Apakah ini benar-benar manusia? Menaiki 10 lantai dengan tangan kosong, mungkin Anda tidak akan menemukan satu pun dari 100.000 orang di militer yang mampu melakukan itu, bukan? Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Chen Xiao. Mereka yang berteriak-teriak kepada para preman di lantai atas tampak terdiam sejenak. Chen Xiao merasa seolah-olah dia terpaku di dinding. Dia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Para preman di lantai atas menjadi gelisah. Apa yang sedang kau lihat? Apa yang sedang kau lakukan? Apakah helikopter yang kupesan sudah tiba? Kau ingin mereka dikuburkan bersamaku, kan? Pelaku tampak gelisah, seolah-olah ia dapat membahayakan nyawa wanita dan anak itu kapan saja. Meskipun Chen Xiao tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah, setelah mendengar suara preman itu, dia yakin bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia tidak lagi ragu-ragu. Setelah menghitung sampai 3 dalam hatinya, dia berguling dan melakukan handstand, lalu dengan cepat melompat masuk ke dalam ruangan. Preman itu tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang masih hidup akan tiba-tiba muncul. Terutama karena gerakan Chen Xiao begitu cepat, dia tampak ragu sejenak. Pada saat dia bereaksi, Chen Xiao sudah mendekatinya. Saat menatap Chen Xiao, ekspresi garang muncul di wajahnya. Beraninya kau mempermainkanku. Karena memang begitu, aku akan menyeret beberapa dari mereka bersamaku. Sembari berbicara, pria itu mengayunkan belati di tangannya, mata pisau yang tajam melesat melewati wajah Chen Xiao. Bab 746. Chen Xiao tidak menunjukkan rasa takut, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia mengulurkan dua jarinya seperti tang, mencengkeram erat pisau tajam yang diayunkan ke arahnya. Dia memegang belati itu dengan erat di tempatnya, tak mampu menggerakkannya. Chen Xiao kemudian memberikan sedikit tekanan dengan kedua jarinya, dan seketika itu juga, belati tersebut jatuh dari tangan penyerang ke tanah. Chen Xiao kemudian menendang lagi, membuat belati itu terbang jauh, sehingga penyerang tidak mungkin meraihnya. Semua gerakan itu sehalus aliran air, dan preman itu langsung ditaklukkan oleh Chen Xiao, tak mampu melawan. Belati tajamnya sama sekali tidak melukai Chen Xiao. Kerumunan yang menunggu di bawah telah mendapatkan gambaran umum tentang apa yang terjadi di dalam rumah. Semua orang sangat tegang sampai Chen Xiao berhasil menaklukkan para preman, dan para wanita serta anak-anak di dalam rumah akhirnya diselamatkan. Seketika itu juga, para penonton pun ikut bersorak. Bahkan kedua komandan yang awalnya menginterogasi Chen Xiao kini menatap kosong ke tempat itu, kesulitan untuk tetap tenang. Mereka tidak pernah menyangka Chen Xiao benar-benar akan melakukannya. Ini sungguh menakjubkan. Mungkin tidak banyak orang di seluruh angkatan darat yang dapat menandingi kemampuannya. Siapakah sebenarnya orang ini? Setelah beberapa saat, keduanya bergumam sendiri, rasa ingin tahu mereka tentang Chen Xiao semakin kuat. Mereka tidak pernah menyangka Chen Xiao memiliki kekuatan sebesar itu. Sesaat kemudian, yang lain dengan cepat membawa ibu dan anak yang terjebak di dalam rumah dan sangat ketakutan itu keluar juga. Mereka yang menonton di lantai bawah bersorak ketika melihat Chen Xiao, mata mereka dipenuhi kekaguman yang mendalam. Pahlawan. Saya tidak tahu siapa yang meneriakkan itu. Kalimat itu tampaknya memicu reaksi berantai, dan seketika semua orang ikut berteriak. Banyak orang memandang Chen Xiao dengan ekspresi kagum dan hormat. Chen Xiao menyerahkan preman itu kepada yang lain lalu pergi terburu-buru, tanpa berlama-lama di sana. Lagi pula, bagi Chen Xiao, ini hanyalah sebuah bantuan kecil, sesuatu yang sekadar dia lakukan. Di wilayah utara, dia melakukan banyak hal berbahaya, seperti yang dia lakukan sekarang. Dia telah menyelamatkan banyak orang, jadi bagi Chen Xiao, ini hanyalah hal biasa.
Oleh karena itu, Chen Xiao tidak peduli dengan sorak-sorai dan kekaguman dari kerumunan. Setelah semua orang menyelesaikan tugas mereka dan membawa preman itu kembali, kedua komandan tersebut menggeledah area itu secara menyeluruh. Kemana pemuda itu pergi? Jika seseorang seperti itu bisa bergabung dengan militer, dia pasti akan menjadi sosok yang tangguh. Sangat disayangkan. Jika kita bisa menemukannya, Laut Cina Timur kita pasti akan menghasilkan talenta yang brilian. Keduanya, mengingat tindakan Chen Xiao sebelumnya, merasakan apresiasi yang mendalam terhadap bakatnya. Seseorang dengan kemampuan seperti Chen Xiao jelas layak untuk dibina. Namun, Chen Xiao pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Keduanya menunjukkan sedikit penyesalan di wajah mereka. Chen Jie, yang awalnya menunggu untuk melihat Chen Xiao mempermalukan dirinya sendiri, tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao akan mencuri perhatian sekali lagi. Di luar dugaan, rekomendasi sebelumnya agar Chen Xiao membantunya tidak hanya gagal mempermalukan Chen Xiao, tetapi malah memberi Chen Xiao yang tidak berguna ini lebih banyak kesempatan. Kejadian ini membuat Chen Jie diliputi rasa iri, dan kebenciannya terhadap Chen Xiao semakin menguat. Chen Xiao, tunggu saja, aku akan memastikan kau tidak akan pernah pulih. Aku menolak untuk percaya bahwa sampah sepertimu bisa kembali. Kau dulunya adalah jenius cemerlang keluarga Chen, tapi sekarang kau hanyalah sampah yang dibuang seperti sepatu usang. Aku menolak untuk percaya kau bisa mengubah keadaan. Setelah menyelamatkan orang tersebut, Chen Xiao meninggalkan tempat kejadian. Lagi pula, dia masih punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Namun, saat Chen Xiao pergi, dia menatap Chen Jie dalam-dalam. Chen Jie terlibat dalam insiden 7 tahun lalu ketika dia dijebak dan dipenjara secara tidak adil. Tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kenyataan bahwa Chen Jie, yang dulunya seorang pria terhormat, telah menjadi komandan militer yang menjanjikan membuat Chen Xiao merasa semakin dingin. Para penonton terus mendiskusikan insiden tersebut, pikiran mereka masih dipenuhi dengan gambaran pahlawan yang telah memanjat ke lantai 10 untuk menyelamatkan wanita dan anak itu. Legenda pahlawan ini diceritakan di seluruh Laut Cina Timur. Bisikan-bisikan dan percakapan para komandan semakin memicu kecemburuan Chen Jie yang tak terkendali, dan gelombang kebencian membuncah dalam dirinya. Bab 747. Setelah Chen Xiao menyelamatkan orang tersebut, Lin Qingya langsung menghubunginya. Jamuan makan telah usai, jadi Lin Qingya mengajak Chen Xiao pulang bersama. Keesokan paginya, Lin Qingya bergegas ke perusahaan. Setelah Chen Xiao mengantarnya ke perusahaan, dia baru saja kembali ke mobilnya ketika teleponnya berdering. Yang mengejutkan Chen Xiao, nomor yang dihubungi ternyata adalah nomor ponsel Chen Wangdao. Chen Xiao awalnya memiliki ingatan yang sangat baik. Saat itu, dia adalah seorang jenius bisnis yang terkenal di keluarga Chen. Tuan muda kedua keluarga Chen praktis merupakan wajah keluarga tersebut. Oleh karena itu, Chen Xiao mengingat semua nomor telepon anggota keluarganya dengan sangat jelas. Meskipun 7 tahun telah berlalu, Chen Xiao masih samar-samar bisa mengenali bahwa panggilan itu dari Chen Wangdao, hanya dengan melihat nomor telepon di ID penelepon. Karena kejadian sebelumnya, Chen Wangdao sama sekali tidak mengizinkan Chen Xiao masuk ke keluarga Chen, dan namanya bahkan telah dihapus dari silsilah keluarga. Namun, yang mengejutkannya, Chen Wangdao justru berinisiatif meneleponnya sekarang. Setelah ragu sejenak, Chen Xiao perlahan menekan tombol jawab. Chen Xiao tidak begitu yakin mengapa Chen Wangdao menghubunginya pada saat ini. Setelah panggilan terhubung, suara Chen Wangdao terdengar melalui telepon. Chen Xiao, aku dengar dari Xiao Jie bahwa kau membantu mereka menangkap penjahat sebelumnya, itu suatu kehormatan besar bagi keluarga Chen. Mengapa kau tidak datang kembali untuk makan sebagai bentuk terima kasih dari Xiao Jie? Mendengar ucapan Chen Wangdao, Chen Xiao juga sangat terkejut. Biasanya, Chen Wangdao sangat membencinya sehingga dia tidak pernah ingin bertemu dengannya secara langsung. Chen Xiao merasakan gelombang kecurigaan, dan tidak sepenuhnya mengerti mengapa Chen Wangdao tiba-tiba memiliki ide seperti itu. Sesaat kemudian, suara Chen Jie terdengar melalui telepon. Saudaraku, kau telah banyak menderita beberapa tahun terakhir ini. Sekarang aku mengerti bahwa aku terlalu keras padamu sebelumnya. Besok malam, anggap ini sebagai makan malam permintaan maafku. Kau benar-benar harus datang. Chen Jie berbicara dengan sangat tulus. Menghadapi undangan seperti itu, Chen Xiao merasa sulit untuk menolak undangan baik mereka. Dia tidak ragu lagi dan langsung setuju. Awalnya, ia bermaksud langsung menemui Chen Jie, karena peristiwa 7 tahun lalu entah bagaimana terkait dengan Chen Jie. Rumah besar keluarga Chen. Chen Wangdao langsung menutup telepon, dan wajah Chen Jie meringis marah. Xiao Jie, apakah kamu yakin punya cara untuk memberi pelajaran pada Chen Xiao? Paman, jangan khawatir. Besok aku akan membuat si tak berguna itu kehilangan muka. Melihat sikap percaya diri Chen Jie, Chen Wangdao merasa sedikit lega, tetapi tetap memberikan nasihat lain kepadanya. Baiklah, pastikan tidak ada yang salah. Keluarga Tang akan datang besok. Jika tidak ada cara untuk memuaskan keluarga Tang, saya khawatir mereka akan terus menindas keluarga Chen kita. Chen Jie mengingat kata-kata Chen Wangdao dengan sungguh-sungguh, dan kegarangan di wajahnya semakin menguat saat mendengar teguran Chen Wangdao. Pada malam berikutnya, Chen Xiao memberikan beberapa instruksi kepada Lin Qingya, lalu meninggalkan villa untuk pergi ke tempat pertemuan yang telah disepakati.
Chen Wangdao dan Chen Jie tampaknya sudah berada di sana cukup lama. Chen Xiao dengan hormat diantar ke ruangan pribadi oleh pelayan. Di dalam ruangan pribadi itu, hanya Chen Wangdao dan Chen Jie yang hadir. Ketika Chen Xiao tiba, ekspresi Chen Wangdao menjadi lebih tenang. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Chen Xiao muncul di ruang pribadi, duduk di kursi di sebelahnya, dan menatap mereka berdua. Chen Xiao bisa merasakan sikap mereka dari tatapan mata mereka. Jelas, pasti ada alasan lain di balik undangan hari ini. Chen Xiao, apakah kau berhak duduk di sini? Kau hanyalah orang tak berguna yang telah diusir dari keluarga. Pamanmu tidak menyuruhmu duduk, jadi kau tidak boleh duduk. Saat Chen Jie melihat Chen Xiao, dia langsung berubah menjadi bermusuhan, wajahnya meringis marah. Chen Xiao tidak peduli dan sepertinya sama sekali tidak mendengar teriakan tegas Chen Jie. Tindakan ini menyebabkan mata Chen Wangdao sedikit menyipit, memperlihatkan lengkungan berbahaya. Dia bersikap angkuh, memancarkan aura seorang kepala keluarga. Chen Xiao, aku tidak menyangka kau begitu keras kepala. Sekarang aku ingin memberimu kesempatan, tetapi aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Sampah sepertimu sudah membusuk di lumpur, tidak ada cara untuk menyelamatkanmu. Menanggapi tuduhan dari Chen Wangdao dan Chen Jie, wajah Chen Xiao tetap dingin, dan dia menatap mereka dengan acuh tak acuh, lalu bertanya balik. Apakah Anda memanggil saya ke sini hari ini hanya untuk mengatakan hal-hal ini? Chen Xiao sudah tahu sebelumnya bahwa mereka pasti tidak memiliki niat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia pergi ke pertemuan itu, mereka bahkan tidak akan berpura-pura dan akan langsung menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Chen Xiao tidak percaya mereka bertindak tanpa motif tersembunyi, mengingat rencana mereka yang rumit. Oleh karena itu, Chen Xiao juga menatap mereka dengan dingin, ingin mengetahui bagaimana rencana mereka untuk tampil. Ketika Chen Xiao mengajukan pertanyaan ini kepadanya, kegarangan di wajah Chen Jie semakin meningkat, dan bahkan ada sedikit rasa puas diri. Jika aku tidak begitu baik padamu sebelumnya, mungkin aku tidak akan bisa membuat sampah sepertimu keluar sendiri. Tapi hari ini, pamanmu dan aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu, dan aku yakin kamu akan menyukainya. Nada dan ekspresi sarkastik itu juga tampak di wajah Chen Jie. Kemudian dia bertepuk tangan ringan, dan salah satu orang yang mirip pengawal masuk dari luar. Ambil ini dan tunjukkan pada Chen Xiao. Chen Jie menatap Chen Xiao dengan dingin, senyum mengejek teruk di bibirnya. Chen Xiao tak kuasa menahan diri untuk meliriknya, dan pria itu dengan sigap menyerahkan sebuah amplop kepadanya. Chen Xiao membalas surat itu karena penasaran. Tanpa ragu, dia membuka amplop untuk melihat isinya. Saat benda itu ditarik keluar, Chen Xiao merasa seolah jantungnya terpukul. Itu tumpukan foto yang banyak sekali. Bab 748. Foto-foto itu semuanya memperlihatkan dia dan Lin Qingya saat berkencan. Meskipun semuanya diambil secara diam-diam, entah mengapa gambar-gambar itu sangat jelas. Apa artinya ini? Sambil memegang foto-foto itu, Chen Xiao menatap dingin Chen Jie di depannya dan bertanya. Meskipun Chen Xiao tahu bahwa niat mereka hari ini tidak baik, dia tetap tidak mengerti maksud mereka. Maknanya sangat sederhana, foto-foto ini semuanya langka dan sudah tidak dicetak lagi, dan ini hanya sebagian kecilnya. Ada lagi. Melihat ekspresi dingin Chen Jie, Chen Xiao merasa tidak nyaman. Dia menipu dirinya sendiri untuk datang ke sini. Pasti tidak semudah itu. Tentu saja masih banyak lagi, tetapi ini hanyalah hidangan pembuka. Saya memanggil Anda ke sini hari ini hanya untuk membuat Anda mengerti bahwa Anda tidak seharusnya selalu berpikir untuk pamer. Tidakkah kamu pernah mendengar pepatah, pohon tertinggi di hutan pasti akan tumbang diterpa angin? Chen Xiao tampaknya memahami bahwa kecemburuan Chen Jie berasal dari tindakannya sebelumnya menyelamatkan seseorang. Namun, melihat foto-foto ini membuat Chen Xiao merasa merinding. Aku tak pernah menyangka bahwa pertemuan dan kencanku dengan Lin Qingya sebenarnya sedang dipantau oleh orang lain. Ketika ditanya tentang saat ia dituduh secara salah, Chen Xiao menatap Chen Jie dengan dingin dan berkata, jadi, kau mengatakan bahwa tuduhan palsu yang kuterima saat itu ada hubungannya denganmu. Kebenaran pasti akan terungkap. Itu hanya masalah waktu. Setelah Chen Jie mengungkapkan beberapa hal, Chen Xiao memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan pertanyaan yang selama ini ada di benaknya. Dasar sampah, baru menyadarinya sekarang. Bukankah dulu kau seorang jenius dari keluarga Chen, bintang yang sedang naik daun dari generasi muda di Donghai? Apa? Sudah bertahun-tahun lamanya, dan kamu baru menyadarinya sekarang. Di malam pernikahanmu, kamu terpaksa berpisah dari orang yang paling kamu cintai. Bukankah itu perasaan yang indah? Hahaha. Chen Jie tertawa lebih arogan lagi, tampak sangat puas dengan apa yang telah dilakukannya. Chen Xiao tidak menyangka bahwa dia akan mengungkit masa lalu. Chen Xiao selalu ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi penyelidikan akan memakan waktu. Dia tidak pernah menyangka Chen Jie akan berinisiatif mengundangnya. Karena Chen Jie mengangkat masalah ini atas inisiatifnya sendiri, Chen Xiao tidak menyela. Dia hanya duduk di kursinya dengan acuh tak acuh dan menatap Chen Jie. Chen Wangdao, yang berdiri di dekatnya, tampaknya tidak berniat untuk menghentikannya dan sama sekali tidak terkejut dengan kebenaran tersebut. Jadi, maksudmu semua yang terjadi saat itu adalah perbuatanmu. Chen Xiao menatap mereka dengan dingin. Untuk apa aku repot-repot mendesain sesuatu untuk orang yang tidak berguna sepertimu?
Aku hanya mengikuti arus. Siapa yang menyuruhmu menjadi sampah seperti itu, begitu sombong dan menyinggung begitu banyak orang? Bagaimana rasanya jatuh langsung dari surga ke neraka? Hanya itu yang ingin kau katakan. Chen Xiao merasakan sakit hati yang mendalam ketika mengingat permohonan ayahnya yang tak berdaya di keluarga Chen dan bagaimana Lin Qingya dipandang rendah oleh keluarganya. Aku tak pernah menyangka bahwa orang yang mendesain diriku sebenarnya berada tepat di sebelahku. Chen Jie tampaknya sama sekali tidak menyadari kemarahan Chen Xiao. Justru sikap dingin yang terpendam itulah yang membuatnya semakin marah. Sekarang kau hanyalah orang yang tidak berguna sama sekali. Aku memanggilmu ke sini hanya untuk memberitahumu bahwa apapun yang kau lakukan tidak ada gunanya. Kau hanyalah orang menyedihkan yang tidak akan pernah bisa mengubah keadaan. Aku menyuruhmu berlutut, kau tidak akan pernah bisa berdiri. Sekarang, berlututlah di hadapanku. Saat ia berbicara, Chen Jie menerjang keluar seperti macan tutul, dengan mudah mencapai Chen Xiao dan menjatuhkannya. Bab 749. Ekspresi Chen Xiao dingin saat ia memperhatikan Chen Jie bergegas menghampirinya. Tidak ada rasa takut di matanya. Tatapan dinginnya tertuju padanya, dan tangannya terangkat bersamaan. Chen Jie, yang langsung bergegas mendekat, dikendalikan dengan kuat oleh Chen Xiao. Tubuh Chen Jie berhenti total, tidak mampu bergerak maju sedikitpun. Kau bukan tandinganku. Dengan begitu, Chen Xiao mendorong Chen Jie dengan kasar. Chen Jie terhuyung-huyung, tubuhnya goyah, matanya dipenuhi kengerian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao begitu kuat. Sebenarnya apa yang telah Anda lakukan selama 7 tahun terakhir? Jika Anda tidak menjelaskan diri Anda dengan jelas dan tidak berlutut di hadapan saya dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda, saya akan membongkar semua simpanan saya sebelumnya kepada publik. Foto-foto itu semuanya merupakan detail dari hubunganmu dengan Lin Qingya. Termasuk keadaan menyedihkan yang dialami Lin Qingya setelah kau ditangkap. Aku ingin semua orang tahu bahwa siapapun yang terlibat denganmu, Chen Xiao, tidak akan memiliki akhir yang baik. Chen Jie menjadi sangat marah, wajahnya meringis karena amarah. Wajah Chen Xiao berubah dingin, serahkan semua foto lainnya. Meskipun Chen Xiao dapat merasakan bahwa pria yang dulunya pendiam dan sederhana yang selalu mengikutinya seperti bayangan itu kini telah menjadi sangat arogan. Namun, Chen Xiao sebelumnya tidak ingin terlalu banyak berdebat dengannya. Aku tak pernah menyangka dia telah melakukan begitu banyak hal secara rahasia. Chen Jie mencibir, wajahnya menunjukkan kesombongan. Sekarang saya adalah tuan muda ketiga yang paling dicari di keluarga Chen, dan juga komandan peringkat ke-7 di Laut Cina Timur. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap saya? Kau tak berguna. Kau bukan lagi tuan muda kedua keluarga Chen yang agung seperti dulu. Kau belum tahu, kan? Dulu, ayahmu memohon dan meminta bantuan keluarga untuk menggunakan koneksi mereka demi menyelamatkanmu, si tak berguna ini. Beberapa orang di keluarga bahkan ragu-ragu. Akulah yang membalikkan keadaan, meredam gejolak di hati setiap orang, dan membuat mereka semua menyerah padamu dan ayahmu yang bodoh. Kalian berdua, ayah dan anak, benar-benar sangat bodoh. Kalian benar-benar percaya bahwa seseorang akan membantu kalian secara cuma-cuma. Katakan padaku, bukankah ayahmu juga sangat bodoh? Dia sama sekali tidak mati secara tidak adil. Orang bodoh seperti itu memang pantas mati. Aku benar-benar tidak menyangka kau, sampah masyarakat yang sudah terinjak-injak di lumpur, masih mau berdiri. Kemarin, apakah kamu sengaja menabrak kami di sana? Apakah kamu sengaja mencoba mencuri perhatian dan pamer bahwa kamu adalah seorang pahlawan? Kukatakan padamu, tidak mungkin. Anda sama sekali tidak punya peluang untuk membalikkan keadaan. Sekarang, akulah pewaris masa depan keluarga Chen. Keluarga Chen adalah milikku, dan segala sesuatu di keluarga Chen akan menjadi milikku. Sebaiknya kau minggir. Chen Xiao mendengarkan dengan tenang apa yang dikatakan Chen Jie, hatinya tidak lagi berdebar-debar, matanya hanya dipenuhi dengan kedinginan yang tajam. Aku tak pernah menyangka ada alasan mengapa ayahku meninggal dengan perasaan dendam. Chen Xiao selalu berpikir bahwa dunia ini dingin dan acuh tak acuh, dan bahwa tak satu pun dari teman atau anggota keluarga ayahnya yang peduli padanya. Namun secara tak terduga, ada alasan lain di baliknya. Aku tak pernah menyangka Chen Jie, yang dulunya sangat pendiam, akan menjadi begitu licik dan penuh perhitungan. Seolah-olah dia sudah melakukan persiapan yang tak terhitung jumlahnya untuk merencanakan kejahatan terhadapku. Insiden kala itu tidak lebih dari sebuah langkah terencana yang terjadi secara alami. Dia sudah lama hidup dalam tipu daya mereka. Bahkan Chen Wangdao, yang berdiri di sebelahnya, tampak tidak menunjukkan perubahan emosi apapun saat mendengarkan kata-kata Chen Xiao, seolah-olah dia sudah tahu sejak awal. Chen Xiao mengabaikan Chen Jie dan malah menoleh ke Chen Wang, berkata, jadi, kau terlibat saat itu. Kalian semua tahu aku telah diperlakukan tidak adil, namun kalian tetap saja langsung menendangku saat aku jatuh, menjerumuskanku ke dalam kehancuran total. Meskipun Chen Xiao sebelumnya mencurigai adanya agen rahasia di dalam keluarga, kecurigaannya itu semata-mata karena rasa takut dan kebenciannya terhadap agen tersebut. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Chen Wangdao, yang kini telah menjadi kepala keluarga Chen yang berkuasa, juga akan terlibat. Chen Wangdao memberikan tatapan mengejek kepada Chen Xiao, tetapi tidak membantahnya. Aku hanya mengikuti arus. Kaulah yang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kau lakukan.
Bahkan jika aku tidak setuju, kamu mungkin tidak akan lebih baik keadaannya. Kalian berdua, ayah dan anak, menjalani kehidupan yang penuh kejayaan di Laut Cina Timur. Tak seorang pun menganggap serius keluarga Chen seperti kami. Semua ini gara-gara kalian berdua. Meskipun bisnis keluarga Chen sedang berkembang pesat, aku tahu bahwa selama kalian berdua masih ada, kami tidak akan pernah bisa bersinar. Mengapa saya harus? Mengapa Anda dan putra Anda bisa sukses dan segala sesuatunya berjalan lancar? Bahkan Tuhan pun tak tahan, jadi dia menolong kami. Kami hanya mengikuti arus dan tren. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena begitu bodoh dan tidak memiliki kewaspadaan. Bab 750. Jadi, maksudmu jebakan itu bukan kamu yang memasangnya. Chen Xiao merasa perkataan mereka agak sulit dipercaya. Lagi pula, dia pernah dijebak sebelumnya, dan semua jebakan itu saling berhubungan. Chen Xiao tidak pernah benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi sekarang, setelah mendengarkan kata-kata mereka, dia merasa terkejut dan tidak percaya. Chen Xiao telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka masalahnya akan seperti ini. Dulu, ayah saya dan saya bekerja tanpa lelah dari subuh hingga senja untuk semua bisnis keluarga Chen. Meskipun kami terlihat glamor, kami kelelahan, terus-menerus menjamu klien dan hampir tidak mampu menjaga grup Chen mempertahankan kejayaan dan prestisenya seperti sebelumnya. Namun yang mengejutkan saya, mereka tidak melihat upaya yang telah saya dan ayah saya lakukan. Mereka hanya melihat sorotan lampu panggung. Kecemburuan inilah yang mendorong mereka melakukan tindakan gila tersebut. Heh, kau dan ayahmu sangat berkuasa di keluarga Chen, praktis mengendalikan segalanya. Bagaimana mungkin kami berani memiliki pemikiran seperti itu sejak awal? Surga tidak tahan dengan kesombongan dan keangkuhanmu, jadi surga menghukummu. Kalian berdua, ayah dan anak, terlalu sombong. Kalian bahkan berani menyinggung orang-orang dari ibu kota provinsi. Kalian pantas mendapatkan nasib buruk. Chen Wangdao berkata dengan tenang, tanpa menyebutkan detail spesifik, tetapi makna di balik kata-katanya cukup jelas. Jelas, apa yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari serangkaian jebakan, dan mereka tidak terlibat dalam perancangan keseluruhan jebakan tersebut. Chen Xiao langsung mengerti. Sepertinya mereka hanyalah pion dalam permainan orang lain. Chen Xiao tiba-tiba tidak ingin mendengarkan apapun yang mereka katakan lagi, tetapi sedikit sindiran muncul di matanya. Sepertinya kalian hanyalah pion dalam permainan orang lain, sekadar badut. Seharusnya aku berterima kasih padamu karena telah mengatakan yang sebenarnya. Kau sampai melakukan berbagai upaya untuk memancingku ke sini, pasti kau sudah melakukan beberapa persiapan, kan? Karena kita sudah menyingkirkan semua kepura-puraan, tidak perlu menyembunyikan apapun. Keluarlah saja. Sejak saat ia masuk, Chen Xiao dapat merasakan bahwa ada lebih dari sekadar Chen Wangdao dan Chen Wangdao di ruangan pribadi itu. Begitu Chen Xiao mengatakan hal itu, ia langsung disambut dengan tepuk tangan. Setelah beberapa saat, dinding yang awalnya merupakan dinding kontinu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah pintu yang warnanya sama dengan dinding tersebut. Seorang wanita dengan wajah cantik, sikap anggun, dan bahkan sedikit kesombongan muncul di hadapan mereka. Tatapan wanita itu ke arah Chen Xiao penuh dengan penghinaan. Meskipun dia cukup cantik, ekspresi wajahnya membuatnya tampak agak judes. Kesan pertama yang didapat dari mereka tampaknya adalah bahwa mereka sangat jahat. Wanita itu berjalan perlahan ke depan, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Chen Wangdao, dan malah langsung duduk di kursi utama. Chen Wangdao menjadi hormat, segera berdiri, dan menatap wanita itu dengan ketakutan. Nona Tang, kami telah melakukan semua yang Anda minta dan mengatakan semua yang Anda minta. Bisakah keluarga Tang berhenti menyalahkan keluarga Chen atas masalah masa lalu? Chen Wangdao bertingkah seperti badut, menjilat-jilat wanita muda itu. Tang Xianer. Mungkin karena teringat masa lalu, Chen Xiao mengucapkan nama itu hampir kata demi kata, menekankan setiap suku katanya. Ia dipenjara karena Tang Xianer, dan karena paksaan keluarga Tang lah ayahnya benar-benar ditinggalkan oleh keluarga Chen dan meninggal dengan penuh dendam. Tanpa diduga, aku bertemu kembali dengan Tang Xianer. Chen Xiao sudah tahu bahwa Tang Xianer telah datang ke Laut Cina Timur, tetapi penyelidikannya tidak membuahkan hasil, jadi dia tidak terburu-buru untuk menemukannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xianer akan mendekatinya terlebih dahulu. Tidak heran jika Chen Jie dan Chen Wangdao mengalami transformasi seperti itu sebelumnya. Tanpa diduga, semuanya telah direncanakan oleh Tang Xianer. Setelah mendengar ucapan Chen Xiao, Tang Xianer menunjukkan senyum puas, dan sedikit ejekan perlahan muncul di wajahnya yang sudah cantik. Aku tidak menyangka kau masih ingat namaku. Kau benar-benar mengejutkanku. Kau menjadi begitu lusuh hanya dalam beberapa tahun. Apakah kamu ingat betapa sombongnya kamu waktu itu? Kamu sama sekali mengabaikanku dan tidak menganggapku serius. 30 tahun di sebelah timur sungai, 30 tahun di sebelah barat sungai, dan kau sudah menerima balasan setimpal begitu cepat. Bahkan Lin Qingya pun menjadi bahan olok-olok. Hanya aku yang tetap berada di atas, dan sekarang akulah Duchess. Cek-cek, katakan padaku, bukankah perubahan ini menakjubkan? Bahkan keluarga yang dengan susah payah kau pertahankan pun tak lebih dari sesuatu yang bisa kuhancurkan dan musnahkan sesuka hatiku. Bukankah ini ironis? Sebuah sindiran sarkastik atas kebutaanmu di masa lalu. Bersambung.